Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Mang Yudata. Halo teman-teman, hari ini saya sangat gembira sekali. Ini hari Jumat ya, tanggalnya bisa dilihat. Tuh, Jumat tanggal 5 bulan 4. Kemarin sore, hari Kamis, ceritanya pulang dari Tasik, saya dibelikan oleh ibu tercinta sebuah bubuk. Apa sih bubuk? Bubuk itu yang kayak begini loh. Nah, ayo dong loading. Nah, teman-teman. Lah, gambarnya kemana? Nah, ini dia. Ini macam-macam bubu yang saya dapat itu yang ini nih. Nah, yang belakangnya kayak begini. Kayak yang ini persis nih, yang ini. Harganya 160. 160, mahal banget. Kita dapat tadi harganya hanya 50 ribuan. Hmm, ya, bentuknya persis. Nah, yang ini bentuknya nih. Yang ini. Yang ini persis yang ini. Oke, dan atasnya itu belum ditutup. Katanya kita bisa cari tutupnya semacam yang ini nih. Tutupnya ini menggunakan batok kelapa. Tuh, yang ini ya. Yang ini batok kelapa. Tapi kalau kita tidak punya batok kelapa, kita bisa menutupnya menggunakan kain. Kain. Nah, ini bentuk-bentuk bubu macam-macam ternyata ya. Wah, ini ada yang jual lagi nih. Ini bubu lagi. Banyak banget bubunya. Nah, ceritanya bubu ini termasuk alat tradisional di Jawa, di Pulau Jawa, Jawa Barat, bubu disebut bubu ikan. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu nyebrang ke Bali, nyebrang ke Madura, mungkin namanya adalah wuwu. Ya. Nah, di tempat lain, khususnya di budaya Melayu, bubu juga punya nama yang lain ya. Punya nama yang lain. Nah, ini wuwu. Fish trap tuh kalau di Wikipedia nih. Bubu, wuwu, buwu, fish trap. Jawa, Sunda, English. Waduh. Gitu. Nanti penampakannya saya perlihatkan ya. Nah, terus kenapa saya pengen bahas tentang bubu? Nanti kita akan ceritakan ya. Ya, oke. Jadi begini teman-teman. Budaya Sunda itu aslinya suka kepraktisan. Apalagi di Sunda zaman dulu. Sampai sekarang juga orang Sunda masih suka kepraktisan. Sangat praktis hidup orang Sunda itu. Ini contohnya ya. Kalau orang Sunda menggunakan pakaian, pakaiannya itu namanya baju nyangsang. Baju nih atasan itu namanya baju nyangsang. Nggak percaya, jalan-jalanlah ke Baduy. Tanya bajunya namanya baju apa? Baju nyangsang, acuk nyangsang. Kenapa disebut acuk nyangsang?
Karena dipakainya itu cuma disang-sangin. Sang-sang itu pasti kalau orang Betawi bilangnya dislamprein. Slampre, slampre, jahit, 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 selesai. Kain kasih lubang tengahnya, masukin, jahit, 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 selesai. Dislamprein, makanya disebut acup nyangsang. Kalau celana namanya pangsi. Pangsi itu numpang di sisi. Jadi kalau orang Sunda itu aslinya, celananya itu nggak pakai karet. Karet itu nggak praktis. Nggak pakai kaitan, cangkolan, nggak praktis juga. Capek bikinnya kan. Sukanya pangsi, numpang di sisi, lipat-lipat, gulung. Tuh, supaya nggak melorot, ikat. Pakai apa? Pakai yang namanya beber. Beber itu bukan sabuk, itu semacam tali. Diikat begitu saja, ikat, set, selesai. Praktis kan? Nah, kalau makanan, coba dilihat. Orang Sunda lebih suka menanam singkong. Kenapa menanam singkong? Karena sekali tanam, dilepas begitu aja. Tunggu sampai lama. Sekian bulan kemudian, dilihat lagi, cabut. Cabut, ambil singkongnya. Itu singkong, dimasaknya nggak digoreng, nggak dikukus, nggak direbus. Orang Sunda sukanya apa? Dibubui. Bagaimana sih dibubui itu? Dibubui itu si singkong, baru dipotong dari batangnya, dimasukin ke arang panas, dikubur di arang panas, ditinggalin. Semacam bakar batu lah kalau di Papua. Nah, kalau si arangnya sudah sudah agak hangat nih, datang lagi, diambil, itu nggak diapa-apain lagi, cuma dipotong, dibelah, dimakan langsung bareng-bareng itu. Bareng-bareng satu keluarga tuh makan begitu. Kalau nanam padi, tidak suka nanam padi di sawah. Kenapa? Karena nanam padi di sawah itu harus diperiksa airnya, harus diperhatikan pupuknya, harus diperhatikan hamanya. Orang Sunda zaman dulu lebih suka nanam padi itu di huma. Huma itu apa? Itu kebun di lereng bukit, lalu ditanamin padi. Bahkan sekali tanam, dibiarkan tumbuh begitu aja. Sekian bulan kemudian datang untuk panen. Coba orang Sunda praktis banget. Udah dipanen, lalu ditumbuk. Habis ditumbuk, si beras-berasnya itu nggak ditanak di wadah. Bikin wadah itu nggak praktis. Terus gimana? Motong bambu, masukkan berasnya ke dalam bambu, dikasih air, ditutup, lalu dibakar. Itulah nasi lemeng namanya. Nah, kalau orang Padang juga sama kan, ada namanya nasi lemang. Orang Batak juga mengenal itu nasi lemang. Nah, orang Aceh juga sama, nasi lemang. Nah, ngalemeng makannya itu. Terus makannya gimana? Cukup dibelah, tak, udah dibelah, dimakan, dicomot langsung di situ. Praktisnya lagi orang Sunda nih, contoh praktisnya orang Sunda, tidak suka pakai piring. Itu tidak suka pakai piring. Kenapa? Karena pakai piring itu tidak praktis. Habis dipakai harus dicuci, dikeringkan dulu, setelah itu baru bisa dipakai lagi. Orang Sunda suka pakai daun. Coba daun pisang, ambil, 4, simpan makanannya di situ, makan di atas daun pisang. Atau daun jati, atau daun tisuk. Tuh. Daun tisuk tuh apa ya namanya? Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Cirebon, coba cari nasi jamblang namanya. Nah, alasnya itu kan daun. Nah, itu daunnya namanya daun tisuk. Mau praktis kan? Nggak pakai piring, pakai daun. Setelah selesai dipakai, campurkan dengan sampahnya, nggak dibuang, dibakar. Sampahnya nggak dibuang, dibakar. Kalau nggak dibakar, dibiarkan membusuk jadi pupuk. Sangat praktis orang Sunda itu. Nah, dalam hal makan daging juga begitu. Zaman dulu itu terkenal namanya Aki Panyumpit.
panyumpit tahu. Nah, aki panyumpit itu aki yang kerjaannya nyumpitin hewan liar. Sumpit itu kan tabung, diisi dengan jarum terus ditiup, cek, kena hewan buruannya jatuh, diambil, dimasak. Tuh, masaknya juga dibakar, dibakar gitu. Terus kalau mau ikan itu tinggal berangkat ke sungai, menyimpan satu barang namanya bubuk. Nah, ini sambungan dari apa yang ingin saya bicarakan ya. Nah, jadi bubu ini adalah salah satu bentuk dari kepraktisan budaya nenek moyang, salah satunya oleh orang Sunda ya. Bagaimana sih cara menyimpan bubu, memasang bubu supaya kita dapat ikan gratis di sungai? Nah, itu akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Jadi tungguin aja ya. Doakan supaya cepat-cepat saya bikin videonya, cepat-cepat saya posting supaya yang lain juga tahu. Bagi yang sudah tahu, nggak masalah. Alhamdulillah. Tapi yang bagi yang belum tahu, tunggu ya, tunggu sabar. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya Mang Yudatea. Kalau video ini kalian merasa bermanfaat, silahkan di-share. Kalau menurut kalian video ini menarik, jempol ya, kasih jempol ya. Kalau ada unek-unek, masukan, kritik, saran, silahkan sampaikan di komentar ya. Gak usah kasih jempol terbalik, komentar aja, kita diskusi. Nah, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah nggak masalah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Saya Mang Yudatea. Assalamualaikum.